Yang mau lanjut yang kemarin itu tuh aku bener-bener nggak dapet info apa-apa, cari yaitu eh, Suaramu jauh, Mbak. Kamu pakai handfree ya? Lepasin handfree. oh iya 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 iya. Aku coba bingung Miss gitu loh. Nggak Emang dengar saya, Mbak. mau mau curhat sama Miss Yuni, aku bingung mau gimana. Ya ngerasa ngebantu gitu kalau Miss Yuni sih, daripada aku nggak tahu harus kemananya gitu. Kamu, Masalah aku kamu kan yang di sini. masalah anakmu di bawah laki-laki itu kan? Iya, Ah, itu kenapa? anak yang di bawah laki-laki itu, yang laki-lakinya lagi diurus sekarang. Cuman anakku kan udah nggak mau sekolah gitu loh, Miss. Sedangkan dia kepengen mama pulang gitu. Nah, aku tuh bukan yang nggak mau pulang, cuman di sini tuh aku masih menjalanin pengobatan kanserku, Miss. 21 hari rawat inap, maksudnya ini apa namanya? Infus gitu loh, Miss. Ini aja, Mbak. Jadi, Kamu iya jaga gimana? kesehatanmu aja. Saat ini fokus sama kesehatanmu. Sekarang anakmu sudah dewasa, walaupun dia masih di bawah umur. Karena dia sudah pernah bersama laki-laki. Dia sudah pernah tidur sama laki-laki. Jadi dia sudah tahu konsekuensi hidupnya. Jangan mau dikontrol sama anak, kecuali anakmu sudah memberikan yang terbaik untukmu. Jaga dirimu. Kamu itu lagi sakit, sayang. Ngerti nggak? Iya, heeh. Jaga dirimu, jaga mentalmu. Anakmu penting, tapi kesehatanmu lebih penting. Ngerti? Oh iya, Miss. Makanya aku tuh bingung, masa aku mau pulang. Sedangkan di Indonesia, BPJS yang lainnya pengobatan segitu jauhnya Indramayu ke Jakarta gitu ya, Miss ya. Mm-mm. Belum tentu fasilitasnya baik. Ini juga Dokter Powen udah ngomongin kalau kamu ikut anjuran kita di sini 90% ya kamu sembuh katanya gitu. Mm. Itu ada stadium 2 tuh. Cuman ya ikut aturannya mereka gitu ya. Namanya takdir kita juga nggak tahu ya. Tapi Mm. udah bersyukur alhamdulillah udah ngelewatin kemo, radiasi, operasi tuh Mm-mm. daripada yang lainnya udah membaik banget. Cuman ya itu Miss, aku masih ada infus gitu, masuk obat di dalam tubuhku gitu lewat apa yang kayak semacam kemo gitu, hampir mirip sama gitu. Mm-mm. Cuman aku tuh kebingungannya ini loh Miss, aku ada keinginan ya biar itu tuh tahu kalau itu tuh barak militer itu tuh dia itu biar tahu masa depan kamu itu ada gitu. Daripada sulit diomongin, kesini udah nggak bisa diomongin, yang ini nggak bisa diomong, semuanya mental semua. Ujung-ujungnya aku disuruh pulang gitu loh. Sedangkan aku kewalahan dari keuangan, dari pengobatanku masih masih jangkanya agak jauh gitu, masih lama. Aku kebingungan sini, makan pikiran loh, Miss. Aku bener, Miss, kayak orang gila aku, Miss. Tahu nggak? Kamu nggak akan pernah sembuh jika kamu tidak fokus dengan kesehatan. Iya, dokter kayak gitu, nggak boleh stres, Miss. Bener, kata Ya dokter udah itu. kan Miss Yuni udah bilang, kamu fokus sama sakitmu dulu. Selebihnya nggak usah dipikirin. Oh, nggak usah dipikir. Berat banget dia. Jadi Iya, sama, sampai, kalau kamu mikirin, apa yang bisa kamu lakukan? iya. Ya, sampai kayak modelnya yang namanya ibu ya, Miss, ya. Aku berusaha sembuh juga di sini buat anak. Iya, dia juga ngerasa cemburu gitu. pengen pengen kumpul gitu. Cuman aku serba bingung, apakah dengan cara anakku dibawa KDM sementara aku berobat, nanti aku keluar cuti gitu loh, Miss, gitu. Nanti bisa diomongin gitu. Dengan kayak gini itu bisa enggak ya buat memperbaiki pikiranku gitu loh, Miss, biar enggak terlalu berat, beban banget gitu loh, Miss. Yang memberatkan beban hidupmu itu kamu sendiri, saya nggak ada. Anakmu walaupun dibawa ke barak militer atau apapun, kalau anakmu memang nakal ya tetap nakal. Sekarang itu fokus sama kesehatanmu. Kalau kamu mikirin yang lainnya, aku nggak mau bantu. Karena kamu Oh nggak akan gitu. sembuh. Kamu nggak akan sembuh, sayang. Kamu akan Iya. gagal dari kemoterapimu. Orang kanker itu fokus di sakitnya. Udah diem. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Semakin kamu mikirin yang aneh-aneh, sakitmu semakin parah.
Ngerti? Iya, iya, iya ngerti. Jadi kalau kamu masih fokus dengan anakmu yang nggak jelas itu bukan salahmu. Hmm, Itu bukan salahmu. Anakmu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ngerti? iya, Miss. Iya. Jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, maka kamu nggak akan pernah bahagia. Iya, tadinya mah aku minta bantuan kayak gini tuh tidak akan mungkin ada jalan sedikit buat nenangin pikiran gitu di bawah masa anak umur segitu masih sekolah di setak kelas 1 aja gitu loh, Miss. Sedangkan yang lainnya kayak udah aku ngubungin wali kelasnya, nggak direspon juga, sama kepala sekolahnya juga sama, nggak tahu jawabnya ini itu. Aku sampai minta Ya karena tolong dia udah dong. nggak mau, karena dia sendiri tidak bertanggung jawab atas hidupnya, Bu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Anakmu sendiri yang nggak ada semangat untuk sekolah. Iya, iya, Ya udah, itu biar dia sendiri yang akan menyesal suatu saat gitu loh. Berhenti memikirkan dia. Jaga dirimu baik-baik. Kamu itu lagi sakit, sayang. Stop iya, mikirin orang lain. Stop. Paham nggak? iya paham. Kamu pengen sembuh nggak sih? Pengen banget, Miss. Makanya pengen sembuh, pengen ketemu keluarga. Udah nggak pulang-pulang kayak gini. Aku merantau kayak gini. Sampai orang rumah mah taunya uang, taunya duit, taunya ini itu. Aku Emangnya udah kamu bisa malas. bisa memastikan bahwa kamu pulang dia akan bahagia? Enggak juga. Anak-anak seperti ini kurang bersyukur. Yang ada dia play victim, dia akan menyalahkan orang lain juga. Gitu ya, Miss. Iya. Ya, kamu kira kamu pulang dia akan baik? Enggak juga. Saya ngelihat beberapa anak yang trauma dengan keluarganya, masalah dengan keluarganya, keluarganya pulang, tuh ada tuh kejadian di Malang itu ibunya malah dibunuh pulang. Ya Allah. Subhan. Itu ada fakta, kita berbicara tentang fakta. Kalau Iya, emang Miss. dasar anaknya nakal ya nakal saja. Yang penting kamu harus jaga dirimu sendiri, itu aja pesan saya. Pesan saya itu aja. Iya. Gak ada yang bisa menolong kamu kecuali dirimu sendiri. Iya ya, Miss ya. Mm-mm. Gak Makasih ada. banyak. Cuman kayak modelnya merasa orang seorang ibu berusaha berjuang buat anak-anaknya, pengen berusaha sembuh, sedangkan yang di sananya udah berbalik arah gitu. Udah sama sekali nggak respon, nggak tahu mama gimana kabarnya habis kemo, saat apa itu tuh nggak ada. Sama sekali nggak mau. Ujuk-ujuknya kakakku semuanya itu baik-baik ngomong pengen mau apa ini dikerasin udah ini udah jawabnya apa pulang aja katanya mama biar tahu katanya gitu ngurus aku ninggal segini lamanya loh buat keluarga semua aku buat anak buat kamu gedein sekolah semuanya tuh dari aku. Ya kan play victim intinya. Anakmu play victim. Mm-mm. Ya udah, ya udah tinggalkan aja. Masih kecil aja udah play victim. Itu dijagain juga kamu nggak punya uang. Mau apa coba? Iya. Udahlah, Mm-mm. jaga dirimu. Kamu itu lagi sakit kanker. Iya, Miss. Gak ada hubungannya dengan siapapun. Kamu yang harus menjaga dirimu sendiri. Kamu bekerja Iya. untuk masa depan dia aja masih salah di matanya. Apalagi kamu bekerja buat dirimu sendiri. Ngerti? Iya. Ya Mm-mm, udah, ngerti, stop Miss. mikirin orang lain. Pikirin dirimu sendiri. Ngerti? Ngerti, Miss. Udah Aku fokus agar ngomong. kamu cepat sehat. Iya, Ada yang lain lagi? enggak sih, Miss. Tadinya mah cuman itu aja sih. Mungkin ya ada respon dari KDM gitu. Saya nggak Setidaknya ada respon, Mbak. Kebetulan nggak ada respon karena saya tidak ingin tipu-tipu. Nggak ada respon terus saya bilang ada respon, nggak ada respon saya. ya. Mm-mm. Oh ya udah. Mm-mm. Soalnya aku juga bingung mau ngubungin siapa lagi gitu. Nggak Tidak apa-apa mungkin aku. curhat sama Miss Yuni, nggak apa-apa.
Iya, setidaknya aku tuh pengen ada sedikit, oh iya ya, di itu tuh agak sedikit meringankan bebanku gitu, beban pikiran gitu, bukan. Jadi ada setidaknya anak yang dari Jabar itu yang benar-benar karena apa sih ya, nggak ada ibu, nggak ada kakak gitu, sama nenek aja, bapaknya ada juga udah jauh, udah nggak mau ngurus dia juga, cuman kok sulit banget anak diomong, di pesantren juga ngamuk-ngamuk, nggak mau, aku ya pengen pulang, aku nanti di rumah sama siapa, sedangkan keuangan Indonesia itu benar-benar pengeluarannya tinggi, pemasukan nggak ada, aku ya ketakutannya di situ, waktunya pengobatan malah harusnya sembuh malah pusing karena keuangan gitu, di situ aku Miss. Kalau mau jujur ya benar-benar aku berat gitu, berat buat kalau aku pulang gimana, kalau aku di sini anakku gimana gitu loh Miss. Oke, Sakit kayak gitu ingat nggak ada yang kata-katamu udah muter 3 kali. Miss Yuni iya ngingetin nih, iya. udah 3 kali nih ngomongin hal yang sama. Tetap jawabannya, sayangi dirimu sendiri. Sayangi dirimu sendiri. Gak ada orang lain yang mencintaimu kecuali dirimu sendiri. Wes, Iya benar Miss. paham ya? Iya ya, makasih banyak ya Miss Yo, ya. I love you. Yo, yo, Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekhawatiran seorang ibu ya teman-teman ya. Sebentar, saya telepon anak saya. Itu semua. Putra, Putra TV Rona. Anak saya sudah tidur. Bentar ya, ada telepon masuk. Saya lo udah tidur. Saya lo udah tidur. Saya lo udah tidur. Oh iya, wes lagi tuh. Oke. Ya wes. Oh iya wes. Oke. Oke, terima kasih. Yo. Nggak ada yang telepon ya? Nggak ada yang telepon tak tak pateni ya. Halo. Halo, Iya. selamat malam Ibu Ni. Selamat malam. Selamat malam. Saya dari tim 64, Dari tim apa, Pak? tim yang 64 orang Miss Yuni yang di Kamboja. Tim 64. Oh, yang kemarin itu, yang